Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan. Nah, mengenai apa itu pertidaksamaan, bisa kalian simak di materi inisiasi atau pada modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencari solusi dari pertidaksamaan yang diberikan. Nah, di sini saya menggunakan contoh pada 1.26 pada modul. Contoh yang pertama, berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X min 4 kurang dari 0? Baik persamaan atau pertidaksamaan, yang akan kita cari adalah nilai dari variabel yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk contoh yang A, itu merupakan contoh dari pertidaksamaan, karena di sini tandanya merupakan tanda yang tidak sama dengan. Oke. 2X min 4 kurang dari 0. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai X yang memenuhi ini. Usahakan di satu sisi itu hanya tertinggal X saja. Nah, supaya tertinggal X saja, maka suku yang tidak memiliki variabel X, kita pindahkan ke sisi yang lain. Nah, di sini minus 4 harus kita pindah ke sisi kanan. Nah, sehingga 2X min 4 kalau kita pindahkan ruasnya menjadi positif. Jadi plus 4. Oke. Di sini masih 2X. Supaya tertinggal hanya X saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Nah, sehingga 2X kalau dibagi 2 menjadi X, tandanya kurang dari 4 dibagi 2 menjadi 2. Jadi X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X yang kurang dari 2. Kalau kita gambarkan secara garis bilangan adalah 2-nya terbuka, gini ya, 2 ke kiri, kurang dari 2, arahnya ke kiri. Oke, ini untuk yang A. Kemudian yang B. Nah, kalau pertidaksamaan, sebenarnya sama aja. Kalau pertidaksamaan yang memenuhi, di sini hanya ada satu nilai X untuk persamaan yang sifatnya linier, pangkatnya 1. Bedanya kalau pertidaksamaan, X yang memenuhi ada banyak sekali. Kalau seperti ini terbuka. Jadi X yang memenuhi adalah X yang kurang dari 2. Kalau kita tulis dalam bentuk selang, ini dari minus tak hingga sampai 2. Selang terbuka. Jadi bisa, kalau kita list nilainya, banyak sekali di sini dari minus tak hingga ya, sampai min 1, 0, 1, 2. Jadi banyaknya ada berapa? Ya, kita nggak tahu banyaknya berapa. Tidak bisa kita hitung. Atau kita sebut dengan tak hingga. Kalau pertidaksamaan, nilai X yang memenuhi ada berhingga. Bisa kita hitung. Kalau linear berarti cuma 1, kalau kuadrat berarti 2, kalau kubik berarti 3. Tergantung sama pangkat dari variabelnya. 2X min 4 sama dengan 0. Nah, sama dengan yang tadi, min 4 kita pindah ruas ke kanan, jadi 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Ya, berarti X sama dengan 2. Nah, hanya ada satu nilai X. Berbeda dengan ini ya. Oke, yang C. Berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan minus 2X plus 4 kurang dari 0? Nah, persamaan ini akan kita cari nilai X-nya kan ya. Berarti minus 2X kurang dari 4, kita pindah ruas menjadi min 4.
Kemudian, untuk X-nya, kita bagi dengan minus 2. Ya. Supaya di sini menjadi X saja. Berarti di sini menjadi X. Kalau kita kalikan atau kita bagi dengan minus, maka tanda pertidaksamaan ini akan menjadi terbalik. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Min 4 dibagi min 2 sama dengan positif 2. Jadi, X yang memenuhi adalah X yang lebih dari 2. Atau kalau kita tulis dalam bentuk selang, yaitu dari 2 sampai positif tak hingga. Atau bisa kita tulis X, di mana X-nya elemen dari 2, salah ya, nulisnya 2 kurang dari X, kurang dari tak hingga. Jadi X antara 2 sampai positif tak hingga. Oke, itu contohnya. Kemudian lanjut ke contoh 127. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5X min 4 kurang dari 2X plus 10. Oke. 5X min 4 kurang dari 2X plus 10. Oke, ini. Kalau di dua sisi ada X, maka X kita kumpulkan menjadi 1. Jadi 5X yang di sini kita pindah menjadi minus 2X. Kurang dari 10. Kemudian di sini ada min 4 yang nggak ada variabel X-nya, maka ini juga dipindah ke sebelah kanan menjadi plus 4. 5X dikurangi 2X sama dengan 3X, kurang dari 14. Maka di sini X-nya kurang dari 14 per 3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 14 per 3. Atau bisa ditulis X, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari 14 per 3. X elemen bilangan real. Oke. Penulisan yang lengkap seperti ini. Contoh selanjutnya, ini berupa perkalian ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 2 dikali X plus 1 kurang dari 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita harus mencari nilai X-nya. Maka X-nya pasti ada 2 nilai. Nah, langsung aja kalau sudah bentuknya seperti ini, kalau di sini 0 ya, kalau di sini nggak 0 harus diuraikan dulu. Tapi kalau di sini udah 0, berarti langsung aja. X min 2 ini akan kurang dari 0, atau X plus 1 kurang dari 0. Kalau misalnya X min 2-nya yang kurang dari 0, berarti X min 2 kurang dari 0, gini, ketemu X-nya kurang dari min 2 pindah ruas ke kanan jadi 2. X kurang dari 2. Atau X plus 1 kurang dari 0, maka X-nya kurang dari minus 1. Nah, yang mana yang penyelesaian? Kalau pertidaksamaan ketemu X lebih dari 1, maka harus kita buat per garis bilangan. Yang di sebelah kiri, yang paling kecil, min 1 ya. Min 1, sebelah kanan 2. Karena ini nggak ada sama dengannya, berarti bolong. Ini. Kemudian kita cek nilai yang ada di sini. Antara min 1 sama 2, kita pilih salah satu angka yang bukan min 1 atau bukan 2.
Antara min 1 sampai 2 kan ada angka 0, 1, 2. Ya. 0 sama 1. Kita pilih. Misal kita pilih angka 0. Kita pilih angka 0. Berarti kita masukkan angka 0 ini pada persamaan yang awal. Persamaan yang ini. Kita coba, X-nya kita ganti sama 0. Berarti menjadi 0 dikurangi 2 dikali sama 0 ditambah 1. Kurang dari 0. Di sini ketemunya min 2 dikali 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, di sini hasilnya negatif. Maka di sini kita kasih tanda negatif. Kemudian, untuk yang lebih dari 2, di sebelah kanan 2, paling kecil angka 3 ya. 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecil aja, 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 3. Masukkan lagi ke persamaan ini. Menjadi X min 2 dikali X plus 1 kurang dari 0. X-nya kalau diganti 3, berarti 3 minus 2. 3 plus 1 kurang dari 0. 3 dikurangi 2, 1. 3 tambah 1, 4. Kurang dari 0. Di sini positif ya. Positif. Berarti di sini hasilnya plus. Kemudian di sebelah kiri min 1. Kiri min 1 ada min 2, ada min 3, dan seterusnya. Kita ambil yang paling besar, minus 2. Kalau X sama dengan minus 2, maka X min 2 kali X plus 1 kurang dari 0, X-nya min 2 dikali min 2 plus 1 kurang dari 0. Min 2 sama min 2 jadi min 4, min 2 plus 1 jadi min 1. Nah, min 4 kali min 1 sama dengan positif 4. Di sini hasilnya positif. Nah, yang mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah yang sesuai dengan tanda ini. Ini adalah tanda kurang dari. Berarti kita ngambil yang hasilnya negatif. Yang ini, negatif. Berarti selang antara minus 1 sampai 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya antara min 1 sampai 2. Min 1 kurang dari X kurang dari 2. X elemen bilangan real. Oke. Contoh selanjutnya. Tentukan nilai pertidaksamaan yang memenuhi X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau menemui soal yang seperti ini, X kuadrat, berarti ada 2 nilai X. Persamaan ini harus kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Difaktorkan seperti ini. Pertama yang harus kita lihat adalah X kuadrat. Faktor dari X kuadrat adalah X dikali X. X kuadrat bisa kita peroleh dari X dikali X. Maka X yang pertama kita taruh di sini, dan di sini X yang kedua. Nah, setelah itu yang kita lihat adalah yang paling belakang, faktor dari 6. Faktor dari 6 ada 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Nah, kita cari yang jumlahnya 5 atau selisihnya 5. Kalau kita pakai 2 dan 3, berarti di sini 2, di sini 3. Kemudian kita lihat di sini minus. Kalau di sini minus 5, berarti salah satunya harus ada minus ya. Yang paling besar minus. Oke, 2 sama 3 bisa 3, berarti minusnya ikut 3. Kemudian kita lihat tandanya dari yang 6 ini, tandanya positif. Perkalian tanda yang menghasilkan positif apabila tandanya sama, yaitu bisa positif dikali dengan positif, atau positif
atau negatif dikali negatif. Nah, karena di sini sudah negatif, berarti di sini harus negatif. Oke, kita cek ya. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 3 sama dengan min 3X. Min 2 dikali X sama dengan min 2X. Min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Nah, min 2X sama min 3X menjadi min 5X. Maka persamaannya menjadi X kuadrat min 5X plus 6. Oke, sudah sesuai dengan ini ya. Berarti pemfaktoran yang kita lakukan sudah benar. Jadi kita dapat pemfaktorannya X min 2 dikali X min 3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, sama dengan yang tadi. Berarti X min 2 ini kurang lebih dari sama dengan 0, atau X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kalau misalnya X min 2 lebih dari 0, berarti min 2 kita pindah ke sisi kanan. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Kalau yang ini, X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita bikin garis bilangan 2 sama 3. Ada sama dengannya, berarti penuh ya. Oke. Kita cek antara 2 sama 3. Ada angka, nggak harus angka bulat ya. Boleh positif, boleh pecahan, boleh desimal, atau akar pun boleh. Nah, kita cek yang di sini dulu. Di sebelah kiri 2 ada angka 1, 0, min 1, dan seterusnya. Supaya mudah kita pilih angka 0 aja. Untuk X sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0. 0 kuadrat min 5 dikali 0 plus 6 lebih dari sama dengan 0. Berarti 0 minus 0 plus 6 lebih dari 0. 0 sama 0 habis 0 ya. Berarti 6 lebih dari 0. Hasilnya positif. Berarti di sini positif. Nah, kalau di sini kuadrat, persamaan kuadrat, itu memiliki ciri khusus. Pasti selang-seling tandanya. Positif, negatif, positif. Kalau tidak percaya, bisa kita cek. Misal di sini antara 2 sama 3 ada angka 2,5 ya. 2,5 atau 5/2. Nah, 5/2 kita masukkan ke persamaannya. Oke. 5/2 kuadrat dikurangi 5 dikali 5/2 ditambah 6 lebih dari 0. 5/2 kuadrat sama dengan 25/4. Min 25/2 ditambah 6 lebih dari 0. Oke, kita samakan penyebutnya. Menjadi per 4. Dikurangi supaya jadi per 4 berarti dikali 2, 50 plus 6 kali 4, 24 lebih dari 0. Nah, 25 sama 24 sama dengan positif 49. 49 dikurangi 50/4 lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan di sini 49 dikurangi 50 sama dengan min 1/4 lebih dari 0. Ya. Di sini ketemunya negatif. Benar ya? Oke, yang sebelah kanan 3. Ada angka 4, 5, dan seterusnya. Kita coba angka 4.
untuk X sama dengan 4. Maka 4 kuadrat min 5 dikali 4 plus 6 lebih dari 0. 4 kuadrat 16 dikurangi 20 plus 6 lebih dari 0. 6 sama 16, 20 ya. 16, 26, 22 dikurangi 20 lebih dari 0. Ini sama dengan 2 lebih dari 0. Di sini nilainya positif. Benar ya? Oke. Sekarang penyelesaiannya. Tandanya lebih dari. Berarti kita ambil yang tandanya positif. Nah, yang ini sama yang ini. Panahnya ke kanan berarti lebih dari. Yang ini berarti X lebih dari sama dengan 3. Kemudian yang ini X kurang dari sama dengan 2. Ke kanan artinya lebih dari, ke kiri artinya kurang dari. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 3. X elemen bilangan real. Oke, contoh yang terakhir untuk pertidaksamaan. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 1 per X min 2 kurang dari 0. Nah, kalau fungsinya berupa pecahan, maka syarat pecahan terdefinisi itu adalah ketika penyebutnya tidak 0. Jadi penyebut tidak boleh bernilai 0. Maka di sini X min 2 tidak boleh 0. Sehingga kita dapat nilai X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi min 2 kita pindah ke sisi kanan menjadi plus 2. Nah, kemudian yang atas itu kita peroleh X min 1 kurang dari 0. Berarti X kurang dari 1. Nah, kita buat garis bilangan lagi. X-nya 1 dan 2. 1, 2. Kita cek satu-satu. Di sini ada angka 0, min 1, dan seterusnya. Kita cek 0. Untuk X sama dengan 0, maka 0 min 1 per 0 min 2 kurang dari 0. Jadi min 1 per min 2 kurang dari 0. Min dibagi min hasilnya positif ya. Setengah kurang dari 0. Oke, jadi di sini hasilnya positif. Untuk X antara 1 sama 2, kita tes 1,5, 3/2 ya. 3/2. Berarti 3/2 dikurangi 1 per 3/2 dikurangi 2. 3/2 dikurangi 1, 1,5 dikurangi 1, setengah ya. 1,5 dikurangi 2, minus setengah, kurang dari 0. Positif dibagi negatif, hasilnya minus 1, kurang dari 0. Jadi di sini hasilnya negatif. Kemudian untuk yang lebih dari 2, misal kita ambil X-nya sama dengan 3, berarti 3 min 1 per 3 minus 2 kurang dari 0. 3 min 1, 2, 3 min 2, 1, kurang dari 0. Berarti 2 kurang dari 0. Tandanya positif. Nah, di sini pada soal tandanya adalah kurang dari, berarti kita ambil yang negatif. X tidak ada sama dengan, 2 juga tidak ada sama dengan, berarti bolong. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya antara 1 dan 2. X elemen bilangan real.